Oke, selamat malam Mas Ali. Selamat malam, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Baik ya. Ya, Tadi gimana perjalanannya Mas Ali? Alhamdulillah lancar sih, Pak. Lancar ya? Ya, Oke. Sebelum mulai sesi konseling, Mas Ali mau ke toilet dulu? nggak perlu sih, Pak. Oh, nggak perlu. Langsung, ya, Apa mau minum dulu? nggak, Nggak perlu ya? ya. Oke. Sebelumnya, perkenalkan Mas, nama saya Iksal Maulana. Di sini saya sebagai konselor yang menjadi sesi konseling pada malam hari ini. Dan sebelum kita mulai sesi konseling hari ini, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu beberapa prosedur. Yang pertama, pada sesi konseling malam ini ada atau waktu yang kita punya kurang lebih 60 menit ya Mas, sesuai prosedur di biro kami dan Mas Ali juga udah mengetahui sebelumnya. Ya. Terus yang kedua, saya ingin menjelaskan kerahasiaan. Jadi, apapun yang diungkapkan oleh Mas Ali, diceritakan, didiskusikan eh, malam hari ini, itu bisa terjamin kerahasiaannya. Jadi, tidak akan bocor ataupun disalahgunakan informasi yang telah kita diskusikan pada sesi konseling hari ini, tidak terpublis ke siapapun. Seperti itu, Mas. Oh, baik, baik. Jadi, saya juga baru tahu, Pak, kalau kalau kita konseling itu kita dijamin rahasianya. Ya, betul, Mas. Terjamin kerahasiaannya. Oke, oke. Jadi itu sebagai apa? Tuan kami dari kode etik ya, Baik. dari konselor yang mana kode etik itu udah ter ada aturannya di IMSI sebagai panduan konselor. Seperti Oke, itu, Mas. baik. Oke, Mas, silakan apa yang mau diceritakan? Jadi, permasalahan saya itu dari keputusan saya untuk melanjutkan kuliah. Jadi di balik itu di balik itu semua saya tidak menginginkan kuliah sebenarnya, Pak. Hmm, Dan alasannya adalah karena pada waktu itu saya ingin melanjutkan jenjang yang serius dengan pacar saya, dengan hmm, mantan pacar saya. Akan tetapi sebelum lanjut ke jenjang yang serius, itu dia ingin saya bekerja untuk kemapanan finansial saya ke depan. Akan tetapi orang tua saya yang meminta saya kuliah, sehingga mantan mantan saya ini eh, nikah dengan orang lain. hmm. Itu yang kemudian bikin saya terus eh, terpikirkan oleh hal itu. Saya masih terbayang-bayang akan hal itu tentang apakah saya salah dalam mengambil keputusan atau eh, tentang saya yang tidak dihargai atau seperti apa oleh mantan pacar saya. Lepas dari itu semua, saya berjalan melanjutkan hidup seperti saya nggak punya gairah hidup gitu, Pak, Hmm. karena hal itu semua. Oke, Mas Ali. Kalau boleh tahu, saat ini kedua orang tua Mas Ali, Bapak dan Ibu masih ada? Masih ada, Pak. Masih ada ya, Iya. Alhamdulillah. Dan pada saat pengambilan keputusan Mas Ali disuruh kuliah,
itu dikarenakan dari Bapak dan Ibu, Iya betul, bukan keputusan Mas Ali. Ya, bukan sebetulnya Pak. oke. Dan pada saat sekarang kuliah, Mas Ali semester berapa ya? Semester 4 Pak. Semester 4. Iya, Semester 4. Ngambil jurusan apa, Mas? saya jurusan ilmu komunikasi. Oke, ilmu komunikasi. Eh, sekarang komunikasi Mas Ali dengan ibu, dengan ayah, bagaimana, Mas? Apakah pasif atau enggak seperti biasa begitu berjalan? Saya sejujurnya pasif dari sejak eh, kecil pun saya jarang berinteraksi dengan orang tua. Maksudnya mungkin saya bercerita hanya beberapa hal yang atau ngobrol hal-hal yang penting saja dengan orang tua. Itu aja sih Pak. Jadi untuk terkait beberapa keputusan itu pasti dari orang tua saya nggak berani menolak. Saya pasti langsung mengiyakan itu. Eh, Mas Ali nggak berani melawan gitu ya? Ya, Kalau kata orang tua A, berarti A. Kata ya, orang tua B, berarti B gitu ya. ya, betul. Oke. Hmm, apa yang ingin diungkapkan Mas Ali ketika orang tua memutuskan suatu masalah kayak semacam Mas Ali masuk kuliah itu keputusan dari ayah dan ibu. Apa yang ingin dibicarakan, yang dipendam gitu? Ya, sebetulnya saya tidak punya keseriusan untuk lanjut kuliah. Nggak ada keinginan saya untuk itu. Karena kembali lagi masalah apa rencana saya untuk menikahi pacar saya. Hmm, dan semenjak pacar Mas Ali menikah atau ditinggal nikah, apakah masih ada komunikasi, Mas? Saya komunikasi terakhir dengan pacar saya itu sejak dia ngirim undangan pernikahan Mm-mm. pernikahan dia tuh gitu Pak. Oh gitu. Sampai sekarang belum ada komunikasi lagi. Nggak ada, Tidak ada sama sekali, Mas. nggak ada sama sekali. Oke. Nah, untuk masa kuliahnya gimana, Mas Ali? Semester 1 sampai semester 4. Ya, saya ngalir aja Pak. Jadi kayak pulang kuliah pulang kayak gitu. Ya, hambar hambar rasanya gitu. Nggak ada tujuan atau keinginan kuat dari awal. Jadi hanya sebatas menyelesaikan tugas-tugas atau aktivitas-aktivitas berkaitan dengan kuliah. Itu aja sih. Oke. Kegiatan saat ini yang Mas Ali sukai apa hobinya? Entah itu di rumah atau di kampus. Saya itu hobi main gitar sebetulnya Pak. Jadi main gitar itu kayak salah satu cara saya buat ngilangin rasa bosan atau eh, pikiran-pikiran masa lalu yang datang lagi gitu. Hmm. Oh, jadi hobinya saat ini Mas Ali suka main gitar. Ya, Itu biasanya main bersama teman-teman kampus atau di lingkungan rumah. sebetulnya lebih banyak sendiri sih Pak. Cuma kalau sama teman-teman tuh kalau emang mood lagi baik, karena saya juga mungkin bisa dibilang introvert, saya jarang berinteraksi. Hmm. Itu aja sih. Ya. Tapi pada saat di rumah Mas Ali ada benak nggak yang ingin diungkapkan kepada orang tua gitu. Padahal di sisi lain Mas Ali kan orangnya tidak
membantah ketika orang tua berkata A, ya udah A gitu. Apa yang ingin diungkapkan secara terbuka kepada bapak atau mungkin ibu? Eh, Sebetulnya kalau mau bicara hal itu kayak udah terlambat aja sih Pak, Hmm. karena keputusan yang lalu itu yang bikin saya tuh sampai sekarang dibayang-bayangin oleh dibayang-bayangi oleh penyesalan itu. Hmm. Kayak saya tuh salah kuliah, karena sebetulnya saya juga ingin kerja biar rencana saya bisa menikah, tapi Hmm. harus tertunda, dan ternyata bukan dengan orang yang saya sayangi selama itu. Hmm. Apa perasaan Mas Ali pada saat itu ketika pacarnya menikah? Saya gak bisa menggambarkan suasana hati saya waktu itu Pak. Hmm. Itu benar-benar hal yang berat, apalagi waktu dia ngasih undangan ke saya. Itu benar-benar saya nggak bisa ngegambarin perasaan saya waktu itu. Jadi nggak bisa move on gitu Mas, Ya betul, nggak bisa. tidak bisa. Hmm. Tapi kedepannya gimana? Apakah percaya bahwa akan ada salah satu perempuan yang bisa mendampingi Mas Ali? Saya masih belum kepikiran hal itu sih Pak. Hmm. Oke, Mas Ali. Tapi ketika ayah dan ibu Mas Ali mengkhususkan Mas Ali untuk masuk berkuliah, menurut Mas Ali itu baik gak untuk masa depan Mas Ali? Ya, saya menyadari kalau itu tuh sebetulnya baik sih Pak. Cuma saya nggak tahu apa karena saya terlalu sayang sama mantan saya, jadi itu nggak terpikirkan oleh saya Pak. Karena menurut saya pun sesuatu yang kaitannya dengan belajar semua itu baik. Tapi saya masih dibayang-bayangin dengan perasaan saya yang waktu itu, penyesalan itu, keputusan itu semua. Itu sih Pak. Hmm. Oke. Pada saat kuliah semester 1 sampai semester 4, apa yang membuat Mas Ali terbuka gitu bahwa ternyata di perkuliahan ada situasi baru, teman baru, banyak teman begitu. Enggak, Menurut Mas Ali itu hal baru yang baik atau buruk? eh, kalau buruknya saya gak nemu itu saya anggap baik Pak. Karena sejauh ini saya tidak peduli hal-hal yang lain. Kayak saya jalan aja tanpa arah gitu Pak. Kalau untuk kualitas pengajarannya gimana Mas? Dari dosen, terus suasana kampus, sarananya di kampus gimana? Menyenangkan? Ya semuanya sih menyenangkan sebetulnya. Cuma mungkin saya aja yang kurang terbuka dengan teman-teman saya mungkin, atau dengan dosen-dosen. Tapi sejauh ini menurut saya semua hal itu baik. Oke. Eh, Berarti di sini Mas Ali ada permasalahan dengan orang tuanya. Ketika suatu keputusan tetap dikekang oleh ayah dan ibu ya Mas. Ya betul. Terus saat ini Mas Ali masih merasa hambar karena belum bisa move on dari mantan pacarnya Mas ya. Ya
seperti itu Pak. Tapi Mas Ali percaya apakah mungkin nanti ke depannya akan bisa tercerahkan karena mungkin dari ayah dan ibu ada alasan tersendiri kenapa Mas Ali harus berkuliah, harus belajar, begitu. Kira-kira menurut Mas Ali, alasan itu bakalan ditemukan suatu saat atau pada saat ini untuk masa depan Mas Ali? Sebetulnya saya sudah sadar akan hal itu. Ditambah juga Bapak tadi bilang terkait pertanyaan Bapak, kebaikan keputusan orang tua untuk kebaikan kita. Hmm. Itu sebetulnya saya sudah sadar akan hal itu. Cuma untuk menghilangkan uh, masa lalu itu, penyesalan itu, saya masih belum bisa. Mungkin dalam waktu dekat saya bisa bakalan sadar. Fokus saya mungkin di situ Pak, di penyesalan itu masih belum, masih terbayang-bayang sampai saat ini. Terkait rasa penyesalan ya Mas ya. Iya. Oke. Nah, ngomong masalah penyesalan, untuk hari ini setiap keputusan kegiatan sehari-hari masih adakah rasa penyesalan itu Mas Ali? Ketika mungkin ada konflik di kampus atau mungkin di rumah. Rasa penyesalan itu sebetulnya datang, uh, mungkin dalam satu kegiatan dia ada, kadang hilang, kadang ada lagi begitu. Itu yang mungkin saya jadi ke distract untuk melakukan hal-hal yang mungkin produktif. Oke, ke distrik ya Mas ya. Ya, Kalau untuk perasaan emosi atau enggak ada rasa introvert, tadi kan Mas Ali ngomong ya introvert. ya. Padahal secara keterbukaan tadi juga Mas Ali berteman di kampus dengan anak laki-laki, dengan perempuan. Nah, kalau untuk menjalani hobinya Mas Ali, biasanya itu sepekan berapa hari Mas? Terus pada saat waktu apa aja? Main gitar tuh biasanya saya malam, atau paling cepet ya saya main gitar kalau emang lagi down gitu kan, lagi bosan, lagi down, tuh saya main. Jadi nggak hitung aja dalam seminggu itu berapa kali saya main. Kalau boleh tahu, pada saat down itu ada masalah apa Mas? Down itu karena itu datang lagi pikiran itu Hmm. Oke, tentang terus. penyesalan, tentang dia. Itu yang jadi bayang-bayang tuh kayak dia tuh, seandainya saya bekerja, saya mungkin sama dia kayak gitu Pak. Hmm, masih teringat-ingat begitu ya? Iya. Oke, eh, apa yang ingin diungkapkan? Itu aja sih Pak sebetulnya. Oke, jadi Mas Ali selalu menerima ya keputusan orang tua dan nanti kedepannya Mas Ali mungkin percaya atau enggak ya ketika ada perempuan yang bisa dinikahi mungkin bisa bekerja Mas Ali kedepannya lulus jadi sarjana itu kan baik ya Mas ya. Ya, itu baik Pak. Oke, Oke Mas Ali kita cukupkan sesi konseling hari ini. Eh, Sebelum saya tutup, mungkin saya ingin bertanya, bagaimana perasaannya Mas sebelum sesi konseling dimulai dan sekarang mau selesai? Bagaimana perasaan perbedaannya Mas? Saya sedikit lega sih Pak, karena sejauh ini saya nggak tahu kalau bercerita itu kita dijamin rahasianya. Hmm. Karena saya masih banyak trust issue
untuk bercerita ke orang lain. Ya. Bahkan ke orang tua sendiri saya tidak bercerita tentang apa yang sebenarnya terjadi sama diri saya kan. Hmm. Itu aja sih Kak. Jadi mungkin saya bisa sedikit lega dan sedikit juga tercerahkan dengan validasi tadi kalau kuliah itu tetap menjadi hal yang baik buat saya. Itu aja sih Pak. Oke, Mas Ali. Terima kasih ya atas waktunya. Saya cukupkan sesi konseling hari ini. Semoga bisa bermanfaat bagi Mas Ali ketika ada permasalahan, tetap semangat menjalani hidup dan saling percaya. Terus juga jangan lupa saling berkomunikasi dengan baik pada ayah, ibu, karena di luar sana itu Mas banyak yang merasa kekurangan rasa kasih sayang dari orang tua dan masih banyak juga orang yang belum bisa kuliah. Mungkin Mas Ali itu masa depannya cukup baik gitu, masih muda dan punya hobi yang cukup baik dan pada saat ngerjain tugas di kuliah tidak ada masalah. Mungkin itu menjadi kelebihan Mas Ali untuk menjalani kehidupan hari ini dan kedepannya menjadi lebih baik lagi. Ya, Seperti itu Mas. Oke, Mas Ali makasih atas waktunya. Kita ya, cukupkan sesi ya. konseling hari ini. Semoga bermanfaat. Amin. Sebelumnya saya minta maaf ya bila mana ada perkataan yang tidak enak ataupun yang tidak nyaman bagi Mas Ali. Ya Pak, saya juga terima kasih kembali atas uh, kesediaan Bapak mendengarkan keluh kesah saya. Oke, makasih banyak Mas.